Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Zeda Salim dalam program khusus kali ini, Hari Ulang Tahun Ikatan Guru TK Indonesia ke-70 tahun. Dan tema yang kita angkat dalam program khusus kali ini adalah 70 tahun berjuang dan berkarya serta bersama menjadi guru penggerak membangun generasi unggul Indonesia bahagia. Pemirsa, jika kita mendengar 70 tahun, tentunya sudah 70 tahun juga para guru dan pendidik berjuang bersama untuk bisa mendidik para generasi muda, khususnya di sini generasi unggul, cikal bakal generasi muda yang nantinya bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara. Dan tentunya pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 kali ini bukanlah hal yang mudah untuk bisa melalui proses belajar mengajar. Tidak hanya beberapa kendala yang dialami oleh para pelajar dan juga para siswa, namun ternyata para pendidik dan guru juga harus berjuang ekstra keras dan maksimal untuk bisa mendidik dan memberikan pelajaran pada para siswa dan pelajar secara maksimal di tengah pandemi COVID-19 kali ini. Dan pemirsa, dalam diskusi kali ini kita akan menyaksikan beberapa acara dan tentunya telah dihadiri oleh beberapa narasumber. Di antaranya adalah yang hadir di studio adalah Ketua IG TKI atau Ikatan Guru TK Indonesia Jawa Timur dan juga Ketua PGRI Jawa Timur. Dan untuk channel YouTube juga dihadiri oleh Ketua TP PKK Jawa Timur Ibu Arumi Basin. Dan pemirsa, kira-kira seperti apa adaptasi dan juga paparan-paparan bermanfaat yang bisa diberikan oleh para pelajar dan juga pendidik dalam memberikan pengajaran yang bermanfaat bagi para penerus bangsa di tengah pandemi COVID-19 kali ini. Kita akan saksikan bersama-sama acara selengkapnya berikut ini. Assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar Bapak dan Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Putri. Sehat-sehat Mbak Putri. Alhamdulillah, sehat selalu. Adalah guru para pendidik yang di mata saya punya peran sangat besar menjadi garda terdepan untuk pembangunan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, terlebih pada usia kanak-kanak. Jadi hari ini untuk bercerita apa yang menjadi cita-cita dan impian IGTKI di usia yang ke-70. Terlebih dahulu kami ingin mengundang dengan hormat Ketua IGTKI Provinsi Jawa Timur, Ibu Suprihatin SPDMM untuk berkenan menyampaikan sambutan. Monggo Ibu. Terima kasih Mbak Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Atas nama pengurus IGTKI Provinsi Jawa Timur dan saya pribadi berharap dan berdoa semoga kita semua, seluruh anggota maupun pengurus IGTKI PGRI seluruh kabupaten kota di Jawa Timur senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, lahir maupun batin, sehingga di tahun 2020 ini kita dapat bekerja lebih semangat,
lebih loyal dan penuh dedikasi serta komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas dimanapun kita berada. Puji syukur kita panjatkan pula kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas izin dan ridhonya jua organisasi profesi tercinta kita ini, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI), masih memperlihatkan eksistensinya yang membanggakan di usia yang sudah sangat matang, 70 tahun, tepatnya pada tanggal 22 Mei tahun 2020, sebagai organisasi profesi yang mandiri, independen, profesional, kuat dan bermartabat. Ulang tahun IGTKI ke-70 dalam kondisi yang tidak nyaman. Kita tidak bisa merayakan seperti tahun-tahun yang lalu karena adanya pandemi COVID-19. Hari ini seperti mimpi, seluruh anggota IGTKI PGRI bisa bergabung dalam virtual dimulai dari kabupaten, kota sampai dengan kecamatan. Pandemi COVID-19 masih belum sirna, tapi dengan adanya pandemi ini, hati IGTKI PGRI disatukan dari provinsi sampai kecamatan. Anggota yang semula tidak pernah kita pikirkan untuk bisa menyentuh, mendatangkan, tapi hari ini kita dapat merayakan hari ulang tahun IGTKI ke-70 bersama-sama dengan teman-teman semuanya. Seperti mimpi kami bisa menghadirkan teman-teman anggota walaupun lewat YouTube maupun virtual. Selamat ulang tahun IGTKI ke-70. Hidup IGTKI. Hidup IGTKI. Jaya IGTKI. Jaya IGTKI. Yes. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tepuk tangan dulu untuk ibunya para guru TK di Jawa Timur, Ibu Suprihatin SPDMM. Terima kasih untuk sambutan yang telah disampaikan. Dan saya ingin memastikan dulu sebelum kita beranjak menuju sambutan berikutnya, Bapak Ibu yang tersambung melalui Zoom bisa mendengar suara kami dengan jelas. Apabila iya, mohon lambaikan tangan ke arah kamera. Saya ingin melihat terlebih dahulu dan menyapa seluruhnya, boleh? Saya ingin melihat semangatnya. Oke, kalau gitu sekarang kepalkan tangan tinggi-tinggi. Hidup IGTKI. Hidup IGTKI. Jaya IGTKI. Jaya. IGTKI. Yes. Luar biasa. Karena IGTKI sudah menunjukkan semangat, Ketua PGRI Jawa Timur bersedia untuk menyampaikan sambutan. Begitu Pak Teguh nggih. Hari ini dengan segala hormat mohon berkenan juga untuk turut menyampaikan ucapan selamat bagi IGTKI di usia ke-70-nya Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur Bapak Dr. Andes Haji Teguh Sumarno MM. Disilakan Pak Teguh, monggo berdiri jika nyaman, duduk boleh. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi wali walidayah warhamhuma kama rabbayani shahira. Ibu-ibu TK dan Bapak yang hadir sebagai guru, ulang tahun ini merupakan bentuk suatu perjuangan yang mahal. 22 Mei tahun 50 hingga sekarang sudah 70 tahun. Tidak sedikit panjangnya usia ini, alumni para saudara telah bisa menjajakan perjalanan perjuangan. Ada yang jadi guru, ada yang jadi reporter, mungkin polisi, tentara. Begitu luar biasa. Maka hari ini berbarengan ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-75. Mari kita bersyukur bahwa ternyata membawa negara Indonesia yang sudah merdeka 75 tahun ini luar biasa. Ini karena berkah guru yang barokah. Ini berkah guru TK yang begitu luar biasa dalam kesulitan tetapi masih bersama PGRI dimanapun eksis. Tidak pandang situasi pandemi, tidak pandang kesulitan berkomunikasi. Apalagi anak-anak TK yang usia 4-6 tahun. Maka generasi emas ini harus kita bangun mencapai usia 20, 25, 50 tahun lagi. Maka pondasi literasi merupakan proses pembelajaran ini harus kita kuatkan. Saya percaya sahabat-sahabat guru TK se-Jawa Timur begitu luar biasa dengan modalnya, dengan kemampuan sendiri. Dia melakukan pembelajaran yang tanpa dipaksa, melakukan pembelajaran yang begitu berprestasi. Maka tunjukkan bahwa guru ini adalah punya visi yang namanya adalah organisasi profesi. Guru punya namanya jati diri adalah
penggerak perubahan dan guru adalah merupakan ketenaga kerjaan. Maka kesempatan ini saya titip bahwa pendidikan usia 4-6 tahun adalah sangat potensial dalam perubahan alam dunia pendidikan ke depan. Maka dengan hari ulang tahun ke-70 ini, saya mohon kebersamaannya, holistik dan resonansi kebersamaan, harmonisasi dibangun. Mari pemerintah Provinsi Jawa Timur, gubernur dengan forum pimpinan daerahnya, PGRI dengan IGTKI-nya, berbarengan untuk merubah, membangun kehidupan Jawa Timur ke depan. Mbak Putri dan reporter semuanya JTV, terima kasih kerjasamanya ini. Semoga kerjasama ini dan stakeholder yang membantu semuanya relawan kepada kita dunia pendidikan, janganlah berhenti hanya sampai di sini. Mari kita bangun ke depan lebih bagus, lebih maslahat, memberkahi IGTKI dan guru-guru termasuk Provinsi Jawa Timur. Dengan rahmat Allah, alhamdulillahirabbil alamin, bahwa kegiatan ini luar biasa. Demikian sambutan saya, semoga bermakna bagi guru TK. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat, terima kasih Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur atas dukungan tanpa batas dan cintanya untuk para guru TK di Jawa Timur dan untuk Indonesia. Bapak Dr. Andes Haji Teguh Sumarno MM. Matur nuwun, Pak. Hari ini juga bergabung bersama kita, alhamdulillah, Ketua Umum IGTKI PGRI Pusat berkenan hadir dan bergabung melalui aplikasi Zoom, Ibu Haja Farida Yusuf MPD. Kami ingin dengar suara Ibu dan sambutan Ibu untuk seluruh yang hadir dan bergabung hari ini. Bu Farida, monggo, silahkan. Terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 70 tahun IGTKI berjuang dan berkarya untuk menjadi guru penggerak yang membangun generasi yang unggul untuk Indonesia. Itulah hadiah yang akan kami persembahkan. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, sekarang adalah saya beranjak ke belakang dulu. Sejarah IGTKI. IGTKI dalam 70 tahun itu ada artinya tidak mengatakan bahwa tidak berjuang sama sekali, tapi perjuangan ibu-ibu kita tahun 22 Mei tahun 50. Saya yakin yang berada dalam ruangan ini ada yang belum lahir ke dunia ini. Tapi IGTKI telah lahir. Apalagi Ibu Arumi yang masih muda cantik ini, belum lahir sama sekali. Nah, oleh karena itu, sejarah ini akan membuktikan kepada kita perjuangan-perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita sangat kita hargai, sangat kita banggakan. Itulah kita berada dalam rangka HUT ini untuk memperingati hari-hari mereka berjuang, di mana saya paham ini namanya dulu bukan IGTKI, tadi PGTKI. Nah, di sini berembuklah mereka, hanya 36 orang guru yang hadir. Tapi mereka berani membentuk suatu ikatan guru taman kanak-kanak yang sampai sekarang hidup tidak berhenti, tapi selalu berjuang. Saya yakin begitupun di daerah-daerah, semua mereka bersemangat. Kami guru TK akan ikut membangun negara Indonesia ini dengan melatih anak-anak di usia dini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kebanggaan kami tentunya juga kebanggaan bagi Jawa Timur. Jawa Timur semangatnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apapun yang dilakukan selalu saya sedang mendapat banyak laporan dari Ibu Ketua IGTKI Jawa Timur, baru mengadakan apapun selalu beliau melaporkan. Dan ini tentunya tidak ketinggalan atau tidak mungkin beliau jalan sendiri. Bapak PGRI di sini sangat mendukung karena IGTKI PGRI ini sejalan bersama-sama seharusnya memang. Dan ibu-ibu dari IGTKI ini jangan juga melupakan acara apapun, kita selalu bekerja sama dan jangan lupa dengan Bapak di PGRI. Marilah kita sama-sama teman-teman semua, kita sambut yel-yel kita dengan semangat yang sangat supaya kita benar-benar bergema di dalam hati kita semua. Hidup IGTKI. Hidup. Jaya IGTKI. Jaya. IGTKI. Yes. Yes. Yes.
Yes. Terima kasih. Ibu dan Bapak, demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan, arahan, sekaligus telah membaca pikiran saya mewakili orang tua di seluruh Indonesia. Ibu Ketua Umum Pengurus Pusat IGTKI PGRI, Ibu Hajah Farida Yusuf MPD. Sungguh menyemangati ya. Jadi memang yang namanya guru TK itu jujur. Walaupun yang dihadapi kesannya itu anak-anak dan belum pendidikan wajib dasar, tapi tanggung jawabnya besar. Mulai dari pendidikan moral, karakter, untuk membangun akhlak dan asa. Itu nanti yang menjadi pegangan anak-anak kita seumur hidupnya. Dan semua itu dibekali oleh para guru TK di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Luar biasa. Hari ini, alhamdulillah, selain 3 tamu istimewa yang tadi sudah menyampaikan sambutan, hadir pula. Apabila diperkenankan, saya mohon izin terlebih dahulu untuk kita beranjak sejenak karena Bu Arumi Basin juga sudah bergabung bersama kita sejak tadi, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur. Saya mohon izin Bu Tati dengan segala hormat untuk terlebih dahulu mengundang Ibu Arumi Basin. Boleh ya Ibu ya? Dengan segala hormat nanti kami akan kembali ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Bu Arumi. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya? Alhamdulillah jelas. Monggo, ini sudah ditunggu-tunggu suaranya. Sebagai sesama orang tua, saya yang paling sering curhat ke Bu Arumi ya kalau kita ketemu soal dampingin anak-anak di rumah belajar itu bukan hal yang mudah. Jadi salut dan hormat untuk para guru. Betul sekali Mbak Putri, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah baik. Semoga Bu Arumi dan keluarga juga. Monggo. Amin, baik, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi saya ingin membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Dan dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat HUT IGTKI PGRI yang ke-70 tahun di tahun 2020 ini. Hanya beda 5 tahun, lebih muda 5 tahun dibandingkan Republik Indonesia. Walaupun kami meyakini bahwa Bapak Ibu guru, sesepuh-sesepuh kita sudah mendidik anak dari usia dini, baik secara formal ataupun informal, mungkin dari zaman penjajahan. Tapi sekitar 70 tahun yang lalu, IGTKI hadir di Indonesia dan mendampingi terus seluruh anak-anak bangsa, mencerdaskan anak bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi membahas mengenai kondisi pandemi seperti ini di COVID-19, saya ingin mengapresiasi seluruh semangat yang luar biasa karena begitu banyak kisah-kisah inspiratif sebetulnya yang ada di lapangan gitu, yang kita bisa dengar langsung dari guru-guru TK. Gini, seluruh Provinsi Jawa Timur adalah provinsi yang cukup luas dengan daerah dan juga situasi yang berbeda-beda. Seperti daerah perkotaan, pasti biasanya fasilitasnya sudah baik, sudah lengkap, jadi internet itu sudah banyak. Tetapi ternyata tidak banyak juga daerah di Jawa Timur yang selengkap itu. Jadi masih banyak, terutama di kabupaten sampai dengan kecamatan dan desa-desa tertentu yang mungkin sangat minim fasilitasnya, sehingga ketika dihadapi kondisi-kondisi pandemi seperti ini, banyak yang tambah bingung dan banyak yang tambah lesu. Banyak sekali kisah inspiratif, ada guru yang bahkan tetap nyamperin muridnya satu persatu untuk memberikan bahan, kemudian berdiskusi. Ada juga beberapa orang tua murid yang kemudian membuat kelompok-kelompok hanya untuk 5 orang anak, misalnya ada yang di balai desa atau ada yang di rumahnya si A, rumahnya si B, selama masih menggunakan protokol kesehatan. Dan kelompok-kelompok tersebut kenapa harus dikumpulkan? Karena fasilitas wifi-nya sangat terbatas. Dan saya juga mengapresiasi karena hal-hal seperti ini banyak juga kepala desa yang sebetulnya turun tangan. Dulu kepala desa menggunakan anggaran desanya untuk membangun misalnya jalan dan juga membangun fasilitas-fasilitas lain, tetapi sekarang membangun fasilitas internet karena memang menjadi pokok kebutuhan pada saat pandemi ini. Dan kalau kita tidak memiliki fasilitas itu, kita tidak bisa memberikan hak anak untuk belajar dan juga bermain. Ketika kita mulai mengajarkan teknologi kepada anak-anak, mindset yang maju kepada anak-anak, ini akan sangat riskan, kita bisa kehilangan nilai,
value ataupun karakteristik dari bangsa kita. Karena ketika sudah tersentuh dan terpapar dengan teknologi, apalagi anak itu kan otaknya masih kayak sponge, diajarkan sedikit dia langsung kreatif dan dia bisa langsung cari tahu luar biasa. Anak saya belum pernah saya ajarkan apa-apa, sekali dipegangin HP dia sudah bisa kemana-mana gitu. Luar biasa dan nalarnya langsung masuk. Nah harapannya itu tetap dalam koridor-koridor yang baik sehingga karakter bangsa kita tidak terkikis. Jadi bangsa yang memiliki karakter, memiliki value ketimuran yang luar biasa, tetapi tidak berarti kita ketinggalan dengan teknologi. Dan hebatnya sekarang dengan adanya teknologi tidak peduli di kota ataupun di desa anak-anak kita besar, anak-anak kita bisa mendapatkan hak-hak yang sama. Saya ucapkan semangat untuk Bapak Ibu guru di seluruh Provinsi Jawa Timur yang selalu mengabdi tanpa batas dengan segala kekurangan dan kisah-kisahnya. Saya ucapkan terima kasih atas pengabdian yang tidak henti walaupun dihadapkan dengan masalah dan kondisi yang sangat berat seperti ini. Semoga semangatnya tidak kendor di usia 70 tahun ini. Mudah-mudahan terus bisa berkontribusi untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, karena jika generasi bangsanya cerdas, Indonesia pasti akan maju dan Indonesia bahagia. Luar biasa saya ucapkan semangat dan terima kasih atas undangannya kepada saya. Mugi-mugi dalam mencerdaskan anak bangsa ini adalah perjuangan kita bersama. Sekian dari saya Mbak Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Ibu Arumi Basin Emil Dardak. Oke, saya ingin beranjak kembali ke tadi kita sudah sempat menyapa Bu Tati. Mudah-mudahan Bu Tati sudah bisa tersambung dengan kami secara visual maupun audio. Bu Tati. Halo, assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Harus masuk mobil memang biar terdengar jelas suara cantiknya. Bu Tati, monggo kami menunggu pesan-pesan Ibu yang juga disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita sejenak bersyukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena berkat izin dan takdir dari Allah sehingga IGTKI PGRI Provinsi Jawa Timur bisa melaksanakan hari ulang tahunnya yang ke-70 dengan tema berjuang dan berkarya serta bersama menjadi guru penggerak membangun generasi unggul Indonesia bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, para ketua PGRI Kabupaten Kota yang sampai kecamatan juga, kami sangat bangga dan sangat apresiasi sekali atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Yang pertama, nuwun sewu sanget, Kepala Dinas kami tidak bisa hadir langsung pada hari ini. Sebetulnya beliau ingin ketemu dengan guru-guru TK, dengan orang-orang yang hebat luar biasa dalam rangka bagaimana mendidik dan membimbing para peserta didik yang memang menjadi generasi bangsa kita untuk melanjutkan perjuangan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, ada pesan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yaitu Bapak Dr. Insinyur Wahid Wahyudi MT. Beliau siap untuk memperjuangkan yang menjadi kegalauan atau yang menjadi kegelisahan dari guru TK yang khususnya berada di Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sudah memperjuangkan yang menjadi kegelisahan dari seluruh guru TK di Jawa Timur. Bagaimana tentang sertifikasinya supaya tetap mendapatkan. Dan insya Allah kami sudah mengirim surat berkat arahan dari Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur, juga dari Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur untuk memfasilitasi bagaimana Dinas Pendidikan untuk mengkomunikasikan dengan Kemendikbud. Dan kami sudah mengirimkan surat ke Dirjen GTK tepatnya pada tanggal 12 Agustus.
Oleh karena itu butuh dukungan doa dari semua pihak, mudah-mudahan berhasil perjuangan yang sudah diperjuangkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini juga kami atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-70. Semoga dengan ulang tahun yang ke-70 ini menjadikan IGTKI PGRI menjadi lebih jaya, lebih berinovasi, lebih berkarya sehingga menjadi hebat dan luar biasa. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada hari ini merupakan hari kebahagiaan bagi IGTKI PGRI. Oleh karena itu, bagaimana nanti ke depan IGTKI PGRI benar-benar tertantang dengan adanya COVID-19 ini, sehingga semua guru TK bisa memahami bagaimana menggunakan IT. Nah, Bapak Ibu semuanya, mungkin itu beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Sekali lagi atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-70. Selalu jaya, selalu berkarya, selalu berinovasi untuk membangun generasi yang unggul dan Indonesia bahagia. Amin. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bu Tati, sudah bergabung dengan kami. Terima kasih banyak. Ya, pemirsa, banyak sekali pesan-pesan dan juga hikmah yang bisa kita dapatkan dari beberapa pemaparan yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber kita tadi. Dan di hari ulang tahun Ikatan Guru TK Indonesia yang ke-70 tahun ini, banyak sekali hal-hal bermanfaat yang bisa kita petik hikmahnya ya. Salah satunya adalah pemaparan dari Ibu Arumi Basin, Ketua TIP PPKK Provinsi Jawa Timur tadi, yang menyampaikan juga beberapa keluhan dari orang tua yang mungkin juga banyak yang mengeluh di era pandemi COVID-19 ini dalam mendidik dan memberikan pengajaran kepada anak tidaklah mudah. Di sini hikmah atau manfaat yang bisa kita ambil adalah menjadi seorang guru itu tidak mudah. Dan tentunya di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, menjadi orang tua pun juga tidak mudah. Orang tua harus susah payah membagi waktu antara bekerja, mengurus rumah tangga, dan juga mendidik seorang anak. Kita berharap semoga saja pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Dan tentunya ada satu pesan lagi yang tidak boleh kita lupakan, bahwa kita semua dalam mendidik anak dan juga dalam mendukung anak-anak dalam belajar menggali ilmu pengetahuan bisa belajar di mana saja. Kita bisa belajar di rumah, kita bisa belajar di sekolah, insya Allah segera sesaat lagi kita bisa belajar dimanapun, tentunya masih memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Dan pemirsa, itu tadi adalah pemaparan-pemaparan menarik yang baru saja disaksikan, yang baru saja kita saksikan bersama-sama dari narasumber kita ya. Dan tentunya sesaat lagi kita akan menyaksikan pemotongan kue tar dan juga pemotongan tumpeng sebagai simbolis hari ulang tahun Ikatan Guru TK Indonesia yang ke-70 di Jawa Timur. Berikut acara selengkapnya. Kita akan masuk ke satu sesi yang namanya ulang tahun itu identik dengan syukuran dan perayaan, betul begitu ya? Dan syukuran perayaan itu nggak boleh lepas dari tumpengan dan kue ulang tahun, betul? Pak Teguh sudah rawuh di sini, Bu Suprihatin juga sudah di sini. Bagaimana kalau kita potong tumpeng dan tiup lilin, boleh ya? Baik, kita akan bersama-sama untuk prosesi perayaan ulang tahun yang ke-70 IGTKI PGRI Provinsi Jawa Timur. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Berkenan berdiri Bapak dan Ibu. Ini tumpeng sekaligus tanda syukur kepada Yang Maha Kuasa. Hari ini alhamdulillah kita bisa merayakan yang ke-70 dan akan diberikan secara langsung. Konon katanya kalau tumpeng itu harus jangkep, Bu. Jadi semua termasuk daun pisangnya juga harus ada di sana. Selamat ya, Mbak. Diberikan langsung kepada Ibu Muslimah, pengurus senior IGTKI PGRI Jawa Timur. Selamat sekali lagi, alhamdulillah. Semoga sehat selalu untuk semua. Hidup IGTKI. Hidup. Jaya IGTKI. Jaya. IGTKI. Yes, yes, yes. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi.
kemudian bisa bergabung kembali saat ini Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Ardo Saha SEMM. Pak Ardo, selamat siang. Assalamualaikum. Mudah-mudahan berkenan untuk menyapa para guru hebat Jawa Timur. Silahkan Bapak. Oke, ya. Terima kasih Mbak Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ditugasi Ibu Gubernur untuk mewakili beliau dan mewakilkan kepada kami. Dan pesan beliau berpesan, Bu Gubernur, Bu Kofifa berpesan bahwa beliau juga ikut mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia yang ke-70 tahun. Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 18 Agustus kemarin, pemerintah Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan sudah menguji coba pendidikan tatap muka khususnya untuk anak-anak di SMA dan SMK. Hanya saja kalau tidak salah itu di setiap kabupaten baru satu sekolah yang dicoba untuk tatap muka. Ini perlu dilakukan Bapak Ibu sekalian karena kita akan mencoba bahwa ini sebagai terobosan pemerintah Jawa Timur sehingga anak-anak ini tidak menjadi ada kebosanan. Ya, karena mereka sudah merasa diterima di suatu sekolah, namun dia tidak ngerti di mana sekolah saya itu, makanya itu dicoba gitu. Namun Bapak Ibu sekalian, kita tetap berpegang teguh atau melaksanakan protokol kesehatan. Nah itu Bapak Ibu sekalian, khususnya kami berpesan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk guru-guru, khususnya untuk guru-guru, Bapak Ibu guru, para kepala sekolah di TK, di SD, SMP maupun SMA, mari kita cermati. Jadi artinya kita ini tidak mungkin kalau anak-anak kita akan belajar selalu dari rumah atau virtual dari rumah. Tidak mungkin, ya. Mudah-mudahan ini kalau kita lihat juga ini pandemi ini mudah-mudahan sudah agak mereda. Tapi kita tidak boleh percaya seperti itu. Tetap kita, nanti kalau masalah reda atau tidaknya atau nanti apakah masih zona merah, zona kuning, zona orange, zona hijau, melihat dari data dari Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten kota atau gugus tugas dari masing-masing kabupaten kota. Bila itu dirahman, mungkin bisa melakukan yang ketat untuk protokol kesehatan. Saya kira ya mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bu Gubernur menyampaikan selamat kepada IGTKI pada hari ini berulang tahun yang ke-70 tahun. Mudah-mudahan tetap semangat dalam membangun anak bangsa, membangun TK, mendidik anak TK, memberikan kompetensi, membuat anak-anak kita menjadi pandai. Itu yang disampaikan oleh Bu Gubernur. Sekali lagi menyampaikan bahwa tetap semangat dengan penuh keikhlasan, walaupun di era pandemi. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita semua, anak-anak didik kita nanti dapat belajar secara tatap muka sebagaimana sebelum pandemi. Itu harapan kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita bersama. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Provinsi Jawa Timur. Sekaligus terima kasih sangat Bapak Dr. Ardo Saha SEMM hari ini berkenan hadir dan bergabung bersama kami IGTKI PGRI Jawa Timur mewakili Ibu Gubernur. Baik, kita sepertinya harus segera beranjak karena kita tahu untuk bisa bikin generasi kita bahagia, yang mendidik juga harus bahagia. Dan sekalipun itu tidak mudah, tantangannya luar biasa banyak dan besar. Dan motivasi terbesar itu semestinya datang dari diri. Hari ini kita akan gaungkan bersama. Karena sudah hadir sosok istimewa, kakak saya tercinta. Beliau ini seorang personal development expert dan akan bicara satu hal yang penting
untuk para guru yang hari ini sedang bergabung bersama kami untuk menggelorakan semangat perjuangan untuk negeri ini. Mulai dari pendidikan putra-putri didik kita usia 4-6 tahun. Saya mohon tepuk tangan untuk, saya panggilnya bukan ibu tapi Mbak Bawinda Lestari, MPSI, Certified Public Speaker CHT. Mbak Winda, mohon berkenan bergabung. Mbak Winda, apa kabar? Selamat siang. Alhamdulillah baik. Kita tadi dengar banyak cerita ya, bagaimana bentuk perjuangan para guru, khususnya guru TK. Jadi kalau para guru di jenjang lain mungkin sudah mendapatkan tunjangan dalam bentuk sertifikasi dan itu alhamdulillah insya Allah cukup. Guru-guru TK nih harus kita kawal dan dampingi. Mohon diberi kesejukan hati Mbak hari ini, semangat yang membara untuk para guru TK. Silahkan Mbak Winda. Boleh saya minta tepuk tangan untuk Mbak Bawinda Lestari. Monggo. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini bukanlah hal yang mudah untuk melalui proses pendidikan. Bukan hanya para guru dan juga pendidik yang mengalami kesulitan ya karena keterbatasan tempat dan juga jarak. Ternyata dari sini kita bisa membuktikan bahwa tidak mudah untuk menjadi seorang pendidik atau seorang guru. Dan yang harus kita catat di sini adalah mendidik anak dari usia dini itu penting karena mendidik anak dengan keberhasilan yang tinggi dan sukses secara maksimal di usia dini tentunya nanti akan bisa melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Nah, sesaat lagi kita akan menyaksikan motivasi bagi para pendidik terutama orang tua yang mungkin merasa kesulitan dan juga khawatir dalam mendidik anaknya di rumah di tengah pandemi COVID-19 ini bersama motivator kita yaitu Bawinda Lestari. Seperti apa? Berikut acara selengkapnya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara di era new normal ini tentunya seringkali seseorang itu mengatakan bahwasanya jadi guru TK itu bagaimana sih begitu. Ada 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru TK. Yang pertama adalah 3 bermain, bercerita, dan bernyanyi. Itu adalah 3 yang harus dimiliki oleh guru TK. Bermain, enak kan? Kita ngajar sambil bermain gitu. Jadi ngajar sambil bermain. Terus bernyanyi. Coba inget nggak lagu TK, lagu masa kecil kita apa? Bintang kecil. Bintang kecil di langit yang biru. Habis itu bercerita. Bercerita ini yang akan selalu diingat oleh anak didik kita. Ya, bercerita. Biasa sampai sekarang masih ingat dongeng yang diceritakan oleh ayah saya, oleh guru saya, si Kancil, anak nakal, suka mencuri timun. Padahal Kancil memang suka nyuri timun, kita kan nggak tahu. Tapi masih sampai sekarang itu apa yang diajarkan oleh guru TK itu kita mendapatkannya gitu. Si Kancil yang suka mencuri timun. Tetapi di saat seorang guru TK itu harus mempunyai kompetensi 3 ber itu. Tiba-tiba saat ini ibaratnya petir di siang hari. Kita mendapatkan sesuatu yang notabene bukan hanya saya saja, tetapi semua orang merasakannya, yaitu sesuatu yang secara nggak kita sadari atau kita juga nggak tahu bahwasanya saat ini ibarat petir di siang hari semua mendapatkan ya kalau saya mengatakan ini adalah suatu pembelajaran. COVID-19 ini tiba-tiba yang membuat kita antara harapan dan kenyataan tidak sesuai. Kita sudah mempunyai rencana-rencana, non sewu, untuk Bapak Teguh, Bapak saya Ketua PGRI. Tentunya sudah mempunyai rencana bagaimana di tahun 2020 ini mau mendidik siswa-siswinya. Ibu punya rencana kan? Iya. Tetapi dengan COVID-19 ini, Ibu kira-kira ada nggak kendala dengan rencana itu? Ada. Antara harapan dan kenyataan tidak menjadi sinkron. Iya. Nah, tetapi apakah antara harapan dan kenyataan yang tidak sinkron itu terus memutuskan semangat kita? Enggak. Dan disinilah yang kita harus bisa menerima. Tidak selamanya antara harapan dan kenyataan menjadi sesuatu yang kita dapatkan. Kalau tadi saya mengatakan bahwasanya seorang guru TK itu harus mempunyai kompetensi bercerita. Terus tadi apa lagi Bu? Bermain dan sama bernyanyi. Bernyanyi. Itu kebahagiaan yang luar biasa Bu.
Di sini kita harus bisa menerima, kita harus bisa berdamai dalam diri kita. Berdamai dalam hal apa? Intinya inilah, COVID ini terjadi bukan hanya saya saja yang mengalami. Kalau kita melihat kenyataan sekarang ini, bahwasanya saat ini yang terjadi di negara kita itu bukan hanya Indonesia saja yang mengalami, tetapi seluruh dunia juga mengalaminya. Bukan profesi guru TK saja yang mengalami. Sekarang ini memang eranya era YouTube. Kemarin saya melihat, ternyata untuk mengasah, dalam arti mengasah untuk bagaimana penglihatan kita, itu ada kemarin Bu, cuman karena waktu saya mepet, saya nggak bisa menampilkan YouTube. Di sini untuk mata itu digambarkan warna-warna, setelah itu ini. Dan saya juga bukan hanya anak TK saja, ternyata sekarang ini yang dikembangkan untuk anak-anak kuliah juga pengajarannya melalui YouTube. Lah, di sini pakai animasi. Suara siapa? Suara gurunya. Hai kakak, mau kemana? Mau ke sana adik, mau ke pasar. Udah cuci tangan belum? Belum. Nggak boleh. Jadi itu harus kreatif seperti itu. Yang biasanya saya harus mengajar face to face, yang biasanya saya harus memberikan pelatihan, dan juga ada beberapa proyek yang di drop. Nggak mungkin saya harus mendera diri saya dalam diam. Tetapi dengan adanya kondisi sekarang ini, saya diam di rumah selama 3 bulan, saya harus di rumah. Saya berjanji pada diri saya harus menjadi Winda yang baru. Dalam arti apa? Waktu yang 3 bulan ini saya pakai untuk belajar. Waktu yang 3 bulan ini kita pakai untuk memberikan manfaat pada diri kita, dan nantinya ketika ini sudah selesai, kita keluar menjadi orang yang baru, mempunyai manfaat buat orang-orang yang baru. Itu yang harus ditekankan. Kalau kita hanya mendera diri kita sendiri, mendera terus-terusan, seakan kita sendiri yang paling merasakan, terus seakan dunia itu runtuh gara-gara tunjangan profesi guru nggak cair, kan gitu ya. Terus seakan-akan kok aku tuh nggak adil ya, pemerintah itu nggak adil. Hei, bukan Anda sendiri yang merasakan, semua orang merasakan. Jadi bagaimana kita membuat sesuatu yang masalah itu menjadi suatu kesempatan. Kalau berbicara masalah waktu, setiap orang itu mempunyai waktu yang sama, 24 jam dalam sehari. Karena apa? Ini yang sekarang ini gabung ada berapa tadi? 700? Lebih dari 715. 715. Ini adalah jaringan Anda. Karena saya sekarang sebagai marketing ya, ini sebagai jaringan. Dalam arti apa? Di sini seorang guru TK bisa jahit apa enggak? Ada yang bisa, ada yang enggak? Ada yang bisa, ada yang enggak. Oke. Seorang guru TK bisa masak apa enggak? Harusnya bisa. Bisa. Karena anaknya makan apa kalau Ada yang ibunya bisa nggak masak. Terus seorang guru TK bisa gibah apa enggak? Enggak, ini cuma canda aja ya. Oke. Ada yang bisa jahit, ada yang bisa masak, bisa jadi menjadi seorang YouTuber. Ya. Tetapi di sini selain menjadi guru TK, kita harus berkreatif. Kreatif dalam hal pengajaran. Di YouTube itu kita cara bermainnya juga berbeda lagi. Mengajar, kalau biasanya mengajar secara langsung, kita kalau sekarang kan lagi eranya era YouTube. Lah, di sini membuat konten-konten itu harus kreatif. Kalau biasanya, Mbak, saya itu usianya sudah seperti ini, sudah segini. Hei, yang namanya kreatif itu tidak memandang usia, Ibu. Jadi yang namanya kreatif tidak memandang usia, bisa dibantu oleh anak-anak muda untuk bagaimana uploadnya. Tetapi sekarang kalau guru-guru TK sekarang kan banyak juga yang muda kan. Lah itu bisa kreatif. Bagaimana membuat materi itu semenarik mungkin yang notabene itu bisa membuat anak-anak itu bisa tertarik. Bermain juga begitu. Membuat permainan-permainan ini kalau kreatif, Jawa Timur itu mengekspor keluar provinsi, bisa apa enggak? Ini kreativitas bagaimana mendapatkan pundi-pundi selain menjadi seorang guru TK, tetapi di sini juga mendapatkan sesuatu dari guru TK-nya itu. Harus kreatif menyikapi keadaan. Maksud saya kreativitas, selain kreativitas dalam hal mengajar, juga kreativitas memanfaatkan waktu. Biar kita tidak mendera diri kita terus-terusan. Aduh, kok nggak adil ya, ini keadaan sampai kapan COVID ini, sampai kapan seperti ini. Ketika pikiran itu selalu negatif, akhirnya tidak bisa berkreatif. Yang dipikirkan masalah saja yang dipikirkan, akhirnya tidak ada solusinya. Nah, untuk itu
Apakah nggak boleh Mbak Winda mengeluh? Kalau sesekali boleh lah Bu, aduh gini boleh lah. Tapi kalau terus-terusan hati-hati. Dan ketika ada orang yang mengeluh, kita ikut mengeluh, akhirnya satu komunitas itu ngeluh semua, itu positif atau negatif Bu? Negatif. Negatif. Dan sesuatu yang negatif itu akan menular. Dan sesuatu yang menular itu tentunya akan berdampak, bukan berdampak pada hal yang positif, tetapi berdampak pada hal yang negatif. Untuk itu, ketika menyikapi sesuatu, bukan berarti kita harus dengan santai-santai saja, kita bisa menyikapinya dengan bijaksana. Untuk itu, kita perlu berpikir positif, bagaimana mencari solusi. Di sini berubah bukan kunci utama di sini adalah berubah. Berubah dalam arti sesuatu yang positif, yang tentunya kita ingin mendapatkan sesuatu dari perubahan-perubahan itu. Hal utama berubah itu bukan dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Dari kita sendiri mau berubah seperti apa. Diri kita apa? Kreativitas yang kita miliki. Kreativitas, apakah kita punya kreativitas sebagai seorang penjahit? Apakah kita punya kreativitas sebagai seorang yang tukang masak? Bisa jadi sekarang menjadi seorang YouTuber. Saya lihat di YouTube yang notabene mengangkat masalah-masalah anak, itu followernya luar biasa banyak Ibu. Dan ini bisa menghasilkan sesuatu dari YouTube. Jadi kalau Ibu pengen tahu, jadi YouTube itu kalau sudah subscribe-nya itu 1000, viewernya itu sudah 4000, ketika Ibu upload sesuatu, itu secara otomatis menghasilkan uang. Lah, tetapi di sini perlu kreativitas. Anak didik mendapatkan materi, panjenengan juga bisa mendapatkan sesuatu. Jadi ini dua dapatnya, itu YouTube. Membuat masker, mungkin masker, sekarang kan masker. Atau hal-hal lain yang kaitannya dengan kondisi sekarang, itu harus kreatif. Berdamai dengan keadaan, baru kita bisa berpikir dengan jernih. Untuk itu kita harus bisa berdamai dengan keadaan. Keadaan yang terjadi saat ini bukan hanya kita yang mengalami, tetapi orang bukan hanya Indonesia yang mengalami, ini seluruh dunia mengalaminya. Nah, di sini kita baru bisa berpikir jernih di saat hati kita bisa menerima. Inilah keadaan. Oke, sekarang ini terjadi keadaan seperti ini, berarti saya harus mempersiapkan diri untuk next-nya. Tergantung kita mau bagaimana. Apakah kita mau melihat ini adalah sesuatu yang negatif atau yang positif? Semua dari diri. Untuk itu harus berdamai dulu dengan keadaan. Selain itu, apalagi yang harus kita lakukan? Ketika kita sudah berdamai dengan keadaan, barulah kita bisa ini. Berapa lama Anda mengajar di TK? Dalam waktu 24 jam itu, berapa lama Ibu meluangkan waktu untuk mengajar? Berapa Bu? Tadi 2,5 jam ya di kelas ya? Ya, terus persiapan untuk besok berapa jam? Oke, ada nggak waktu yang kita gunakan untuk diri kita, me time? Ada nggak? Di rumah. Di rumah? Di rumah baru ada. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Oke. Sekolah kan kita udah buat persiapan, buat penilaian. Oke, kayaknya ini yang harus dibenahi adalah mengelola waktunya. Karena kan nggak mungkin Bu, waktu 24 jam kita terus harus ganti lagi, nggak cukup Mbak, waktuku 24 jam, aku harus ganti waktu ini menjadi berapa, 28 jam, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Setiap orang punya waktu 24 jam. Iya. Tetapi di sini yang harus kita ketahui bahwasanya waktu 24 jam itu kita harus bisa mengefektifkan waktu 24 jam itu. Kita harus benar-benar membuat timeline. Timeline kita, kapan waktunya kita mengajar, kapan kita waktunya mempersiapkan untuk besoknya, kapan waktu untuk diri kita, mid time itu harus, dan kapan waktu untuk kreativitas kita, itu harus. Lah, kalau kita hanya datang, habis itu kita persiapan besok ngajar, habis itu kita pulang begini saja, itu kita akan kehilangan waktu banyak. Untuk itu harus selalu berpikir kreatif, baik dalam hal pengajaran, juga bagaimana menyikapi professional fee yang menurut kita mungkin masih belum begitu besar. Jadi jangan berkecil hati, karena apa? Saat ini, apa yang terjadi saat ini bukan terjadi pada hanya diri kita,
tetapi semua orang merasakannya, semua orang mengalaminya. Untuk itu yang pertama harus dibenahi adalah dari dalam diri, baru kita bisa melakukan sesuatu keluar diri kita. Oke, ini adalah materi kita untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bawinda Lestari luar biasa sekali berpikir kreatif di tengah situasi yang sulit. Itu yang kita butuhkan untuk bisa survive, bertahan hidup. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk keluarga dan untuk putra-putri didik kita yang kita cintai. Bermain, belajar, dan bercerita. 3 skill yang harus dimiliki oleh seorang pengajar TK dalam mendidik anak-anak TK maupun PAUD. Terdengar simpel mungkin, tapi ternyata susah sekali dan tidak mudah untuk dipraktekkan atau diimplementasikan. Banyak orang tua yang faktanya memang tidak mudah mempraktekkan, belajar, bermain, dan juga bercengkrama layaknya seorang motivator tadi yang sudah menyampaikan pemaparannya. Tentunya di sini kita berharap semoga saja COVID-19 ini bisa segera berakhir. Dan tentunya ada satu cuplikan atau satu cuitan yang dulunya pernah disampaikan oleh mantan Presiden Insinyur Soekarno, beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Kutipan Insinyur Soekarno pada saat melakukan pidato di hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia ini tentunya bisa kita jadikan dasar untuk bisa tetap bersemangat mendidik anak-anak bangsa yang masih kecil, yang masih dini, baik di tingkat PAUD maupun TK. Dari sini kita semoga bisa lebih bersemangat lagi berjuang walaupun harus berjuang keras di tengah pandemi COVID-19. Selamat hari ulang tahun untuk Ikatan Guru TK Indonesia. Semangat belajar di tengah pandemi COVID-19. Saya Zeda Salim, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Terima kasih yang sudah bergabung via Zoom. Terima kasih. Dengan nama dan sebesar la ilaha bernaung di bawah sang panji, sinar surya dan meratap, anggotanya bersama. Wahai kaum guru semua, bangunkan rakyat dari kita. Kita dapat dulu bangsa, membimbing melangkah ke muka. Insyaallah kewajiban kita mendidik